Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wa qala aidan man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang kami hormati. Pertama sekali, tentunya kita umat beragama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat yang telah kita habiskan. Yang kedua, terhadap nikmat yang akan kita peroleh. Yang ketiga, terhadap nikmat Allah yang sedang kita kumpulkan. Tentunya semua nikmat, rahmat dan karunia Allah itu perlu kita syukuri. Insya Allah, kata Allah, kita bersyukur, segala nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, insyaallah akan aku tambah nikmat yang ada padamu. Jika kamu ingkar, kafir, maka Allah tidak akan segan memberikan azab yang sangat pedih pada kita. Itu tidak ada jalan lain. Seluruh rahmat dan karunia Allah perlu kita syukuri, baik itu sedikit maupun banyak. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan sering kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dalam sholat 5 waktu sehari semalam, insya Allah kalau kita berselawat kepada baginda Rasulullah, nanti di yaumil akhir, di yaumil jaza, di hari pembalasan, kita akan mendapatkan syafaat beliau. Sedang pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita beri judul syiar agama Islam pada hari ini adalah totalitas beribadah membuat Ramadan berkualitas. Tentunya kita harus paham, kita harus yakin, kita harus mengerti bahwa pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ikuti, yang harus kita taati, yang harus kita lakukan, karena ini adalah perintah. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan di awal permulaan tadi, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan oleh Allah padamu untuk melaksanakan ibadah puasa
sebagaimana juga yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, yang muaranya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan dasar ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah secara totalitas di bulan suci Ramadan. Mulai dari kita melaksanakan berpuasa di siang hari, menahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan dasar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, ada larangan Allah itu sepenuhnya dari awal sampai akhir. Allah tetap memberikan larangan kepada kita. Salah satu contoh, Allah melarang kita, melarang makan babi, minuman keras. Itu semuanya larangan itu mulai dari awal sampai akhir. Dan juga ada larangan Allah itu berjangka waktu. Sewaktu-waktu semuanya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada suatu saat, karena ada perintah Allah yang semulanya itu dihalalkan, karena datang perintah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini, jangka waktunya ini berlaku hanya pada waktu siang hari. Yang biasanya yang halal kita makan di waktu siang hari, tapi karena larangan Allah di bulan suci Ramadan pada waktu siang hari, yang sebulannya halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan biasanya kita dibolehkan makan minum, tapi di bulan suci Ramadan kita dilarang oleh Allah, walaupun itu halal, walaupun itu milik kita, walaupun itu hak kita, tapi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu. Dasarnya apa? Karena ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara totalitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah terhadap perintahnya, kemudian taat dan patuh terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beribadah secara totalitas di bulan suci Ramadan, inilah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita di siang hari kita berpuasa, tentunya meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, yang merusak nilai-nilai ibadah puasa, yang akan membuat ibadah puasa kita rusak. Itu berdasarkan hadis Rasulullah, man shoma Ramadan. Kemudian totalitas beribadah di malam bulan suci Ramadan secara totalitas, man qoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, artinya beramal sekuat tenaga secara totalitas di bulan suci Ramadan, mulai dari kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir, kesemuanya itu kita laksanakan secara totalitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa siang hari, maka secara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala
secara totalitas, secara rutinitas, insya Allah ibadah kita secara totalitas itu akan membentuk Ramadan kita menjadi berkualitas. Sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita manfaatkan bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh maghfirah ini, bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh dari api neraka ini, dengan sebaik-baiknya kita manfaatkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ibadah yang kita laksanakan secara totalitas, secara baik, secara ikhlas, secara taat dan patuh, insya Allah apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, ma taqaddama min dzanbi, Allah akan mengampuni, menghapuskan semua dosa-dosa kita yang telah berlalu. Baik sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang dapat kami sampaikan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan rahmat, mudah-mudahan menjadi maghfirah untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.